Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sidang Jumat rahimakumullah. Para jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semuanya berbagai macam kenikmatan sehingga kita bisa menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita bisa hadir Jumatan, yang mana nikmat Allah Subhanahu wa taala tidak bisa kita hitung. Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung nikmat Allah maka tidak akan bisa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amal ibadah kita semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat. Kemudian tidak lupa khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi, selanjutnya kepada para jamaah sekalian, agar kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita menjalankan perintah Allah berdasarkan ilmu yang benar agar kita masuk ke dalam surga Allah, dan juga kita tinggalkan larangan-larangan Allah juga berdasarkan ilmu yang benar agar kita selamat dari neraka Allah. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, ketahuilah ada satu penyakit yang lebih berbahaya daripada penyakit badan yang paling berbahaya dan sangat-sangat rugi kalau orang kena penyakit tersebut. Informasinya, penyakit ini mudah menular dan gampang tertanam dalam diri seseorang, dan tidak menutup kemungkinan jangan-jangan kita kena penyakit itu. Dan penyakit yang dimaksud adalah penyakit hati.
Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan Jumat kali ini, khatib akan menyampaikan apa saja sebab-sebab penyakit hati. Harapannya adalah agar kita terhindar dari penyakit tersebut. Dan kepada mereka yang terlanjur kena penyakit tersebut, harapannya bisa segera mengobatinya. Maka kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, ketahuilah, kata ulama, di antara sebab penyakit hati yang pertama, nomor satu adalah perbuatan syirik. Syirik adalah seseorang menyekutukan Allah di dalam beribadah kepadanya. Dia beribadah kepada Allah, dia juga bersamaan dengan itu beribadah kepada selain Allah. Dia minta rezeki kepada Allah, bersamaan dengan itu dia juga minta rezeki kepada selain Allah seperti dia minta rezeki kepada Allah. Dia minta pertolongan kepada Allah, bersamaan dengan itu dia juga minta pertolongan kepada selain Allah seperti dia minta pertolongan kepada Allah. Maka seperti ini dan yang semakna dengan itu adalah perbuatan syirik. Dan ketahuilah jamaah sidang Jumat rahimakumullah, perbuatan syirik ini sangat-sangat tercela dan sangat-sangat terlaknat. Orang yang melakukan kesyirikan, dia hidupnya di dunia ini akan dijalani dengan iman dan akidah yang cacat. Orang yang melakukan kesyirikan, hatinya akan selalu sakit, dan semua yang dilakukannya itu hanya berkisar hawa nafsu saja. Orang yang berbuat syirik, dia tidak mengenal agama Islam dengan baik. Orang yang melakukan kesyirikan, dia akan tenggelam dengan kesedihan. Dia akan tenggelam dengan rasa takut. Dia akan tenggelam dengan kehancuran. Allah Subhanahu wa ta'ala menyifati orang-orang yang melakukan kesyirikan ini. Kata Allah, bahasanya itu lebih parah daripada binatang ternak. Ini Allah sebutkan di dalam Al-Quran, surat Al-Furqan ayat 44. Allah berfirman, am tahsabu, apakah engkau mengira anna aksarahum yasma'un, bahwasannya mereka orang-orang yang melakukan kesyirikan, apakah engkau mengira mereka itu mendengar? Au yaqilun, apakah engkau mengira orang-orang yang berbuat kesyirikan mereka berakal? Inhum illa kal an'am, kata Allah, mereka itu udah kayak binatang ternak. Balhum adallu sabila, bahkan mereka lebih parah lagi. Mereka bergantung kepada selain Allah. Mereka minta tolong kepada selain Allah. Apa-apanya mereka takut. Karena sebabnya mereka berbuat kesyirikan, berbeda dengan orang-orang yang mengesahkan Allah. Orang-orang yang mentauhidkan Allah, mereka hanya bertawakal kepada Allah, dan bagi mereka ketenangan. Maka sebab penyakit hati yang pertama, jamaah sidang Jumat rahimakumullah, adalah kesyirikan. Kemudian jamaah sidang Jumat rahimakumullah, ketahuilah sebab penyakit hati yang kedua adalah kemaksiatan. Kata ulama, apabila kemaksiatan sudah bertumpuk dalam diri seseorang, maka kemaksiatan itu akan menghalanginya dari melihat kebenaran. Kemaksiatan akan menghalangi dirinya dari berfikir tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemaksiatan akan menghalangi dirinya dinasehati tidak mempan, gara-gara kemaksiatan sudah menumpuk dalam diri seseorang.
Kemaksiatan akan membuat hatinya sakit. Apabila maksiat sudah menumpuk dalam hati seseorang, maka kemaksiatan itu akan mencengkram dirinya sehingga dia tidak senang dengan kebaikan. Dia tidak senang dengan amal soleh. Dia malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia akan dikuasai oleh hawa nafsunya yang jahat. Ini Allah sebutkan dalam Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 176. Allah berfirman, walau syi'na, apabila kami menghendaki, la rafa'nahu biha, akan kami angkat derajatnya dengan ayat-ayat itu. Walakinnahu akhlada ilal ardi, akan tetapi dia lebih condong ke dunia. Padahal Allah mengatakan kalau kami mau bisa kami muliakan dia dengan Al-Quran. Akan tetapi karena kemaksiatan numpuk, dia tidak menyadari itu lagi. Walakinnahu akhlada ilal ardi, dia lebih condong ke dunia. Wattaba'a hawahu, dia lebih condong mengikuti nafsunya. Famasaluhu kamasalul kalbi, maka orang yang seperti itu menuruti hawa nafsunya, dia berpaling dari Al-Quran, perumpamaannya seperti anjing, kata Allah. Intahmil alaihi yalhas, anjing apabila dibiarkan dia menjulurkan lidahnya, apabila dia digusah, apabila dia diusir, dia menjulurkan lidahnya. Au tatrukhu yalhas, dan apabila dibiarkan dia juga menjulurkan lidahnya. Dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina, itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Faqasusil qasasa la'allahum yatafakkarun, maka ceritakanlah kisah-kisah tersebut agar mereka berfikir. Maka jamaah sidang Jumat rahimakumullah, berdasarkan ayat ini, orang-orang yang kemaksiatan sudah menumpuk dalam dirinya sehingga dia lebih condong kepada dunia, malas sama akhirat, dan dia lebih memilih mengikuti hawa nafsunya daripada memilih dalil, Allah nyatakan ini adalah sesuatu yang tercela. Kemudian jamaah sidang Jumat rahimakumullah, sebab penyakit hati yang ketiga adalah seseorang lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak ngeh dengan ayat-ayat Allah, tahu-tahu dia kaget udah kiamat. Ini Allah sebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 97. Allah berfirman, wa qatarabal wa'dul haq, janji Allah tentang datangnya hari kebangkitan itu sudah dekat. Fa idza hiya syakhisatun absar alladzina kafaru, tahu-tahu orang-orang kafir itu mereka matanya terbelalak, mereka kaget, mereka mengatakan ya wailana qad kunna fi ghaflatin min haza. Mereka mengatakan ya Allah, dulu kami lalai, kami tidak ngeh bakalan terjadi ini hari berbangkit, hari kiamat. Bal kunna zalimin, bahkan kami dulu adalah orang-orang yang zalim. Maka jamaah sidang Jumat rahimakumullah, orang yang lalai dari berzikir kepada Allah, orang yang lalai dari mengingat Allah, orang yang lengah ketika itu menyerang dirinya, maka dia akan berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan jauh dari Allah, dia tidak senang dengan kebaikan. Kenapa? Karena dia hatinya sudah lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebab penyakit hati yang ketiga. Kemudian yang lainnya jamaah sidang Jumat rahimakumullah, sebab penyakit hati yang keempat adalah seseorang malas belajar agama. Kita sering lihat
orang lebih paham dunia daripada agama. Bahkan kadang-kadang kita lihat masalah yang ringan saja dalam agama itu mereka tidak paham. Ketika ditanya bagaimana sifat wudhu Nabi, sifat salat Nabi, bagaimana cara mandi wajib, mereka tidak paham. Mereka lebih jago urusan dunia daripada urusan agama. Kita lihat ada sebagian orang Islam yang mereka berpaling dari membaca Al-Quran. Mereka malas memahami hadis-hadis sehingga hati mereka sakit. Ada aja kita lihat orang Islam yang tidak bisa baca Quran. Kita lihat mereka malas belajar agama Islam. Mereka malas mempelajari dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah berdasarkan pemahaman orang-orang soleh terdahulu. Bagaimana pemahaman Islam murid-muridnya Rasulullah SAW. Bagaimana pemahaman Islam murid-muridnya murid Rasulullah SAW. Bagaimana pemahaman Islam murid-murid Rasulullah SAW. Mereka malas mempelajari itu. Padahal kita harus memastikan agama kita sama dengan agama Islam Nabi Muhammad SAW. Kita jangan malas belajar agama. Kita harus pastikan salat kita sudah sama seperti salatnya Nabi SAW. Kita harus pastikan cara beragama kita sudah sama seperti cara beragama Nabi SAW. Orang yang malas belajar agama sama dengan dia berpaling dari mengingat Allah. Dan orang yang seperti itu Allah sebutkan dalam Quran surat Thaha ayat 124-126. Wa man a'rada an dzikri, siapa yang berpaling dari mengingatku, fa innalahu ma'isyatan danka, buat dia hidupnya bakal sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan nanti akan dibangkitkan hari kiamat dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira, kemudian dia protes, ya Allah, kenapa aku dibangkitkan dalam keadaan buta padahal dulu aku bisa melihat? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Kemudian dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti itulah jalan ceritanya ketika dulu datang ayat-ayat kami kepadamu, kamu melupakannya, sekarang gantian kami yang melupakan dirimu. Maka inilah diantara sebab penyakit hati yang disebutkan oleh para ulama. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari terjangkit penyakit hati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari sebab-sebab penyakit hati. Mudah-mudahan Allah tetapkan hati-hati kita dan kaum muslimin sebagai hati-hati yang sehat. Mudah-mudahan kita tetap istiqamah dalam beragama sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, yang terakhir sebab penyakit hati yang bisa khatib sampaikan pada kesempatan Jumat kali ini adalah seseorang sibuk dengan urusan dunia dan dia mengabaikan agama. Ketahuilah jamaah sidang Jumat rahimakumullah, orang yang sibuk dengan urusan dunia, maka waktu-waktunya baik siang ataupun malam akan dihabiskan untuk mengejar dunia. Pikirannya hanya terfokus bagaimana caranya agar cita-citanya tercapai.
Adapun akhirat mereka kesampingkan. Sehingga tidak heran kita lihat masjid-masjid seringnya itu sepi sholat 5 waktu. Ya kalau masjid-masjid sholat 5 waktu kayak Jumatan begini rame, Masya Allah berkah. Akan tetapi karena kebanyakan orang lebih fokus sama dunia, mereka mengenyampingkan akhirat, sehingga terjadilah apa yang terjadi. Kita lihat tidak sedikit orang-orang yang ketika Jumatan masih sibuk sama handphonenya, masih sibuk sama dunianya, padahal diminta sedikit saja dia fokus untuk akhiratnya. Bahkan sebagian mereka mungkin asyik ngobrol ketika Jumatan. Dan kita lihat sebagian mereka mungkin merem, mereka tertidur karena mereka sudah lelah dengan urusan dunia. Maka ini diantara sebab penyakit hati yang terakhir. Sehingga kalau seperti itu jalan ceritanya, kita khawatir seperti yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran surat Muhammad ayat 24. Allah berfirman, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Kenapa mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Apakah mereka tidak berusaha memahami Al-Quran? Jangan-jangan hati mereka sudah terkunci. Maka jamaah sidang Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang lalai. Mudah-mudahan Allah jadikan hati-hati kita adalah hati-hati yang sehat, bukan hati-hati yang penyakitan. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua dan kaum muslimin dari sebab-sebab penyakit hati. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa menolong kita semua di dalam beribadah kepadanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan hidayah taufik kepada kita semua dan kaum muslimin, agar kita tetap istiqamah di atas agama Allah dengan pemahaman yang benar sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari neraka dan Allah masukkan kita semua ke dalam surganya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mustad'afina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afina fi kulli makan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.